Beb, welcome back to my channel. Di sesi Beb Talk kali ini, aku ingin share sama kalian hal-hal yang aku harap aku tahu waktu baby aku lahir. Nah, jadi walaupun banyak banget informasi sebelum baby aku lahir yang aku coba aku kumpulin, yang coba aku cerna dari browsing, dari nanya-nanya orang, dari baca buku, dari sana-sini, ternyata Beb semua itu nggak cukup. Setelah realitanya baby kita udah lahir, itu ternyata banyak hal-hal yang belum aku tahu. Jadi di video ini aku akan kasih tahu kalian, jangan kemana-mana, ini ada 10 poin. Oke. Jadi poin pertama, postpartum depression is real. Ini terjadi sama aku sendiri. Jadi setelah kita melahirkan, pastinya ada semua emosi campur aduk kita rasain, dari rasa lelah, dari rasa sakitnya abis kita melahirkan, entah itu sesar atau normal, dari rasa capek kita bergadang, menyusui segala macam, terus tiba-tiba kita bisa marah, terus kita tiba-tiba bisa nangis sendiri, terus kita frustasi segala macam. Itu bener-bener Beb, aku mau kasih tahu kalian, jika kalian memang merasakan hal-hal yang kayak gitu, memang wajar, karena pemicunya adalah perubahan hormon pada kita. Jadi perubahan hormon pas kita hamil dan setelah melahirkan itu bener-bener banyak banget hormon yang berubah di dalam tubuh kita, Beb. Jadi itu wajar, tetapi itu nggak boleh berlarut-larut. Kalian harus sharing semua perasaan yang kalian rasakan itu, entah itu ke suami, ke orang terdekat, ataupun ke dokter. Poin kedua, baby announcement. Jadi setelah anak pertama aku lahir, waktu itu tuh aku, suami, dan keluarga excited banget dan langsung membagikan kabar gembira itu ke semua orang yang kita kenal. Kita langsung japri masing-masing, terus kayak broadcast gitu. Setelah lahir anak pertama kami, jam segini, dan di rumah sakit ini, kamar segini. Dan Beb, ternyata cuman beberapa jam dari aku dipindahin dari kamar bersalin ke kamar perawatan, itu tamu-tamu langsung berdatangan bergantian, bener-bener sampai malam, sampai kebesokannya nggak habis-habisnya tamu-tamu datang. Padahal aku waktu itu masih capek banget, aku bener-bener kontraksi itu waktu itu tuh, masa kontraksi aku berapa ya, sampai bayi aku lahir tuh kayak 20 jam lebih. Aku kayak sebenarnya pengen banget istirahat, aku pengen tidur, dan aku lebih kayak pengen pada saat itu tuh kayak belajar menyusui sama baby aku. Tapi itu nggak bisa Beb, karena tuh tamu datang terus, itu berisik banget ya, bener-bener kayak aku mencoba untuk istirahat aja nggak bisa, sama sekali nggak ada waktunya. Jadi pas baby aku hamil, bayi aku kedua, aku sama suami memutuskan nggak lagi. Pokoknya kita baby announcement kita lakuin setelah bener-bener aku udah siap ya, yang aku nggak mau kayak baby baru lahir kayak aku langsung post di sosial media atau apa, enggak. Jadi waktu baby aku yang kedua lahir itu, aku baru kasih tahu orang-orang itu kayak 2 hari gitu setelah aku lahiran. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk menyusui. Jadi Beb, sebelum aku kayak punya anak gitu, aku tuh kayak mikir kalau menyusui itu ya udah gampang gitu, semua baby tuh pasti akan menyusui sama ibunya kayak segampang itu. Ternyata enggak, banyak banget kondisi-kondisi yang memang membuat menyusui itu sangat sulit. Ya entah itu susah latch on, terus kayak bingung puting, terus kayak flat nipple, apalah itu. Ya ampun, ternyata itu adalah kondisi-kondisi yang bikin stres banget aku, karena aku nggak tahu sama sekali masalah-masalah menyusui itu. Tapi pas aku nggak bisa menyusui anak aku bersyukur banget ada dokter laktasi yang membantu aku untuk belajar menyusui. Jadi saran aku sama kalian untuk datang ke dokter laktasi itu jangan setelah bayi kamu udah lahir, tapi kamu bisa datang pas kalian itu di trimester terakhir kehamilan kalian. Jadi waktu aku datang ke dokter Utami Rusli, dia bilang sama aku, "Bu, pasien saya banyak loh yang udah datang itu dari kehamilan trimester ketiga. Jadi kenapa ibu baru datang, udah bingung puting, udah dikasih dot, udah ini. Kenapa ibu nggak datang lebih awal?" Dan saran aku, kalau kamu datang ke dokter laktasi, coba deh ajak suami dan juga ajak keluarga seperti ibu atau mertua. Karena proses menyusui itu nggak cuman antara kamu sama baby kamu, tapi juga butuh support system. Yang keempat, mommy guilt. Banyak banget ibu-ibu baru nih yang selalu dikit-dikit nyalahin diri sendiri, dikit-dikit nyalahin sendiri. Ya itulah karena ASI sedikit
atau karena kita ngasih anak kita support, atau hal-hal lainnya yang bikin kita tuh selalu menyalahkan diri kita sendiri. Jangan Beb, jangan kayak gitu, apalagi kayak merasa berlarut-larut kayak gitu, kita dikit-dikit nyalahin diri kita atau apa. Kita fokus aja untuk ngasih yang terbaik untuk anak kita, karena perlu kalian ingat, gak ada yang namanya perfect mom atau mami yang sempurna, tapi yang ada itu adalah mami yang baik. Yang kelima, postpartum body. Ini sulit banget bagi kita wanita ya, apalagi dengan zaman sekarang di sosial media, influencer, terus kayak artis Hollywood itu mempost postpartum body mereka yang kayak bener-bener seminggu setelah lahiran badannya kembali lagi langsing. Itu kayak bener gak sih? Jadi kayak bikin kita tuh kayak kita harus kayak gitu, padahal enggak. Kan tubuh manusia itu beda-beda. Kayak temen aku, dia bisa menyusut dengan sendirinya tanpa ngapa-ngapain. Kalau aku harus usaha. Tapi jujur Beb, kalau kalian menyusui itu bener-bener sih ngebantu banget untuk menurunkan berat badan kalian, walaupun nggak langsung kayak semuanya kembali seperti semula. Tapi kalau aku waktu itu kuncinya, aku itu langsung olahraga, ya dari yang sesimpel olahraga ringan kayak aku jalan pagi dan sore sama anak aku keliling-keliling komplek dan segala macam. Itu selain bikin aku lebih fresh, aku lebih happy, dan itu juga membantu menurunkan berat badan. Dan tentunya aku kayak udah nemuin ritmenya nih, aku nambahin intensitasnya gitu. Nah, jadi untuk aku saranin ke kalian juga coba untuk kayak gitu, karena olahraga itu bener-bener deh mempengaruhi banget untuk mood kalian juga, dan banyak banget manfaatnya. Yang keenam, support system. Jadi, yang namanya punya newborn, kita tuh kayak pernah gak sih ngerasa, bisa sendiri, udah gak perlu bantuan apa-apa. Tapi enggak Web, kenyataannya gak kayak gitu. Itu punya newborn itu sesusah itu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan, entah itu sesimpel dari suami atau dari orang tua kita, atau mempekerjakan neni atau suster. Kalau aku pribadi, aku memilih untuk mempekerjakan neni karena itu benar-benar membuat hidup aku lebih mudah, dan untungnya aku juga dapet neni tuh yang kayak baik. Anak aku pertama udah neninya udah sama kita itu dari anak aku bener-bener baru lahir, dan yang kedua juga kayak gitu. Sampai sekarang mereka masih sama aku. Dan dengan adanya neni itu, aku bisa bener-bener punya waktu me time. Aku bisa tiba-tiba menghilang di saat anak aku udah aku tidurin, udah menyusui sama aku bisa tinggalin dia sama neni, dan aku bisa pergi sebentar kayak ke gym atau ke salon. Jadi nanti aku pulang, tiba-tiba mereka udah saatnya tidur siang lagi, atau saatnya mereka makan siang gitu. Nah, support system yang lain yang membantu aku banget adalah mami-mami muda seperti aku. Jadi waktu itu aku ikut-ikut kelas bayi, terus kayak anak aku masukin kayak ke gym, Rockstar Gym gitu, dan aku memilih kayak punya kenalan baru, kayak ibu-ibu muda yang anaknya seusia anak aku. Jadi enjoy peran aku sebagai ibu pada saat itu, karena aku ngerasa gak sendiri gitu. Aku punya teman sharing, aku punya teman ngobrol, dan dari kenal itu aku juga sering play date, jadi aku kayak gak bosan gitu di rumah terus. Berubahnya hubungan dengan suami. Jadi walaupun waktu itu sebelum aku punya anak, kayak orang tua, terus orang-orang juga sering ngomong ke aku, nanti kalau punya anak tuh pasti berubah deh hubungan sama suami, jadi jangan gini-gini. Terus kayak aku mikir pada saat itu kayak aku gak terlalu masukin banget, karena aku ngerasa kan hubungan aku sama suami aku baik-baik aja. Jadi kayak yang gak mungkin lah kayak punya anak terus tiba-tiba berubah. Tapi ternyata realitanya iya bener Beb, pas ada anak itu gak ada waktu sama sekali quality time sama suami kita tuh kayak bener-bener mustahil banget ada. Jadi poin sebelumnya yang aku bilang kita perlu support system itu penting banget. Jadi kalau kalian memang punya support system, ya entah itu seperti kayak orang tua yang bisa kita titipin anak kita, biar kita punya quality time, bisa sempat pergi sama berdua aja sama suami kita, itu penting banget untuk kalian lakuin, apalagi setelah punya anak. Romantisme dan hubungan kalian pun masih tetap bisa solid gitu. Kalau misalkan kalian bisa nitipin anak kalian kan bisa tuh yang namanya date night sama suami, entah itu nonton bioskop atau ke restoran yang bagus,
atau enggak kayak ya cuman kayak jalan-jalan aja. Kalau waktu itu aku ngerasain, yang bener-bener aku rasain itu adalah rasa kangen aku sama suami aku. Walaupun suami aku kayak ada di depan mata aku ngerasa kok kangen banget ya, apa ya yang kayak ada rasa yang hilang gitu. Ternyata yang aku kangen itu adalah ya ngobrol sama suami aku sebelum tidur. Biasanya tuh kayak sebelum punya anak tuh kita kayak di tempat tidur, kayak sebelum tidur tuh kita ngobrol-ngobrol, terus kita kayak tukar pikiran segala macam, atau enggak kayak date night, atau enggak kayak aku kangen banget nge-gym bareng sama suami aku. Itu sih kayak gitu. Jadi penting banget kayak untuk quality time sama pasangan kalian. Yang ke-8, semua itu cuman fase. Jadi masa-masa sulit seperti kayak kita bergadang karena menyusui, terus payudara bengkak, terus kayak bayi tantrum, atau ASI nggak lancar, atau segala macam hal-hal yang overwhelm gitu, perlu kalian ingat kalau semua itu cuma fase, dan semua itu tuh akan terlewati dengan sendirinya. Bayi kita itu nggak selamanya di masa-masa seperti itu, kayak bulan ke bulan itu cepat berlalu. Malahan ya, kayak aku ngerasa kayak 5 bulan pertama tuh kayak cepet banget. Kayak aku ngeliat baby aku kayak, ya ampun Maira, kamu udah gede banget, udah kayak 6 bulan, masa sih kemana aja waktu, kayak kok kayak aku gak tahu ya. Apalagi di anak kedua ya, aku tuh kayak kangen kan kadang-kadang kayak Maira 4 bulan kok kayaknya cepet banget ya, mau lihat deh ini di handphone, kayak ternyata tuh kayak kalau anak kedua tuh aku kayak udah jarang video, udah jarang foto karena memori handphone juga udah penuh. Jadi tuh kayak aku ngerasa, aku cuma foto sedikit banget waktu Maira 4 bulan. Aku kayak nyesel gitu, kayak pengen banget waktu tuh kembali lagi. Enjoy every moment is very important gitu, karena itu enggak selamanya. 9, mommy instinct. Kalian pernah gak sih kayak, terutama nih ya, temen-temen atau keluarga atau siapa yang udah berpengalaman, udah punya anak, yang mungkin anaknya udah 2 atau udah lebih tua dari kita, kayak selalu aja ngasih parenting advice ke kita, walaupun kadang kita nggak minta, terus kayak mengkritik kita tentang cara kita parenting anak kita, itu pasti ada aja kan. Nah, itu aku sering banget. Tapi untuk kalian gak usah diambil hati, dengerin aja masukan dari mereka, dengerin aja semua kritik dari mereka, dan kita ambil apa yang memang bermanfaat, dan gak usah khawatir juga untuk gak ikutin apa kata mereka gitu loh. Wajar kalau kita punya insting sendiri sebagai seorang ibu, kayak misalkan dia ngomong sesuatu tentang anak mereka, terus mereka bilang kalau itu anak kita harus kayak gitu. Ya enggak lah, kondisinya kan berbeda, setiap anak juga berbeda. Emang anak kita sama anak dia sama? Enggak kan, beda. Jadi kita nggak harus yang namanya ngikutin apa kata orang, karena ya kita itu mami gitu, kita punya insting sendiri sebagai seorang ibu. Oke, yang terakhir adalah self love dan self care. Keduanya ini kedengarannya sama, tapi ternyata ini adalah 2 hal yang berbeda. Udah 3 tahun ini bener-bener menerapkan self love di diri aku, terutama self love sebagai seorang ibu. Dan ini yang mau aku tekenin di YouTube channel aku. Topik self love akan sering aku bahas pastinya. Dan kayak kita mulai dari self care dulu. Kayak self care setelah melahirkan, kayak poin tadi support system, kayak aku bilang, aku punya neni itu biar aku punya me time. Nah, pas saat me time ini saat aku self care diri aku. Kayak aku ke salon, kayak aku ke gym, itu self care-nya aku gitu loh. Nah, sedangkan kalau self love, latihan self love itu kalau aku kayak mencoba ngomong ke diri sendiri secara positif. Sebagai ibu, aku sering banget yang namanya mommy guilt, seperti aku bilang, itu sering banget terjadi. Nah, saat mommy guilt itu terjadi pada diri aku mencoba untuk menerapkan latihan self love ke diri aku, kayak mengambil nafas dalam-dalam dan aku bicara sama diri aku sebagai ibu itu aku ibu yang baik, nggak ada namanya ibu sempurna, kita masih belajar sebagai ibu, anak kita juga masih belajar. Jadi kayak semua hal positif gitu loh Beb, lebih kayak ke terima kasih sama diri kita, jadi kita nggak menyalahkan diri kita terus, dan hal-hal kayak menerima segala kekurangan yang kita punya, self acceptance itu yang aku coba bener-bener
terapin ke diri aku. Dengan kita positif ke diri kita, kita mencoba menerima segala kekurangan kita mencoba mencari semua cara mengenal diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri. Nah, di saat situlah kita bisa menjalankan peran kita sebagai ibu, sebagai istri. Jadi kita juga bisa mencintai suami kita, bisa mencintai anak kita. Jadi self love ini penting dan akan aku bahas lebih dalam lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Beb, jadi itu 10 hal yang aku harap waktu itu aku tahu pas punya baby. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian enjoy nontonnya. Sampai ketemu lagi di sesi Beb Talk lainnya. Oke, see you, bye!